Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Natalino Gebu, NIM saya 2555998SW26269. Saya dari BPW Angkatan 2025 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai opini saya tentang mengapa mega proyek Teluk Benoa harus ditolak. Pada kali ini saya menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang pariwisata berkelanjutan serta sudut pandang lingkungan. Teluk Benoa sendiri merupakan sebuah kawasan pesisir yang berada di selatan Pulau Bali, yang selama ratusan tahun menjadi ruang hidup, ruang budaya, dan ruang spiritual bagi masyarakat Bali. Namun dalam satu dekade terakhir, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, teluk ini menjadi pusat kontroversi yang besar. Proyek reklamasi Teluk Benoa ini, kita akan melihat bagaimana proyek ini harus kita tolak dan berdasarkan bukti ilmiah, kemudian prinsip pariwisata berkelanjutan, serta kajian lingkungan. Ketidaklayakan secara ekologis di Teluk Benoa dapat kita lihat dari sudut pandang lingkungan. Teluk Benoa adalah kawasan dengan fungsi ekologis yang vital, khususnya di Pulau Bali. Kemudian juga di Teluk Benoa ini berfungsi sebagai habitat dari mangrove, kemudian habitat biota laut, serta penyangga banjir. Ketidaklayakan ekologis di Teluk Benoa sendiri dapat kita lihat ancamannya terhadap daya dukung lingkungan. Dari sudut pandang lingkungan, Teluk Benoa ini memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, yang sangat vital, seperti sebagai habitat dari mangrove, karena di sana terdapat lahan mangrove, kemudian habitat dari biota-biota laut, serta sebagai penyangga banjir. Namun penelitian Munawar Ali tahun 2023 menunjukkan bahwa reklamasi ini secara ilmiah tidak berkelanjutan. Dari jurnal tersebut menyatakan The Benoa Bay Reclamation Activity Plan Multidimensional Analysis is not or less sustainable with index of 52%. Di sini menyatakan bahwa proyek ini gagal memenuhi standar berkelanjutan dari sisi ekologi, sosial, ekonomi, serta kelembagaan. Penelitian yang sama juga mengatakan bahwa ancaman terbesar dari mega proyek Teluk Benoa ini adalah sedimentasi, di mana dari proses reklamasi ini akan menimbulkan proses sedimentasi yang akan meningkatkan kerusakan mangrove, penurunan kualitas air, mengubah pola arus, serta mengancam habitat ikan dan biota-biota laut. Ketika proses reklamasi ini dimulai, material timbunan seperti pasir dan tanah akan masuk ke perairan Teluk Benoa. Kemudian partikel-partikel halus ini akan mengikuti arus air, menyebabkan air menjadi keruh. Dan kemudian kekeruhan ini menghalangi cahaya matahari untuk masuk ke air, yang akan mengganggu proses fotosintesis dari mangrove serta fitozooplankton seperti itu. Dalam beberapa minggu, akar mangrove akan mulai tertutup oleh sedimen dan menghambat pertukaran oksigen, dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian secara bertahap pada pohon-pohon mangrove ini. Seiring waktu, penumpukan sedimen mengubah kualitas air laut. Oksigen yang terdapat pada air tersebut menurun, kemudian organisme kecil mati, serta rantai makanan yang tentunya akan terganggu. Perubahan dasar perairan ini juga mempengaruhi pola arus, yang mana arus yang sebelumnya mengalir bebas menjadi terhambat oleh timbunan baru, menciptakan pusaran atau aliran yang tidak stabil dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan arus ini menggeser lokasi pemijahan ikan, merusak padang lamun, menghilangkan habitat alami biota pesisir. Akibatnya populasi
ikan akan menurun secara drastis dan nelayan tradisional akan terdampak dengan hilangnya sumber penghidupan mereka. Kemudian dari sudut pandang pariwisata berkelanjutan, reklamasi Teluk Benua ini bertentangan dengan konsep dari pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Pariwisata di Bali itu dibangun dengan 3 pilar utama. Yang pertama adalah keutuhan lingkungan, kekuatan budaya, serta harmoni spiritualitas Hindu di Bali. Prinsip pariwisata berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan destinasi harus menjaga keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya. Reklamasi Teluk Benua di sini bertentangan dengan 3 pilar tersebut. Penelitian Adrani et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa masyarakat adat merasa terancam oleh proyek ini. Dalam jurnal tersebut tertulis bahwa so that the environment around Benua Bay stays sustained and the local community does not feel threatened, especially the adat community. Kutipan ini menegaskan bahwa reklamasi mengancam ruang hidup dan ruang spiritual bagi masyarakat adat setempat. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, jelas merusak lingkungan yang akan berdampak pada hilangnya daya tarik alam Bali itu sendiri. Yang kedua, terganggunya kawasan-kawasan yang sakral sehingga daya tarik budayanya menghilang. Kemudian yang ketiga, hilangnya harmoni, berarti harmoni antara spiritual dan budaya yang selama ini dibanggakan oleh Bali sebagai destinasi spiritual dan ekologis akan menghilang dan akan bergeser konsepnya. Seperti itu. Reklamasi bukan hanya merusak alam, tetapi juga merusak diferensiasi pariwisata di Bali. Apa yang menjadi keotentikan Bali serta ciri khas Bali itu sendiri di mata dunia. Kemudian tata kelola dari master plan mega proyek ini itu tidak partisipatif, bertentangan dengan prinsip sustainable governance. Pariwisata berkelanjutan tidak hanya bicara soal lingkungan, tetapi bagaimana juga tata kelola yang kondusif serta inklusif. Namun penelitian Adrani et al. 2020 ini menunjukkan bahwa kebijakan reklamasi dibuat secara top down tanpa partisipasi masyarakat yang memadai. Kutipan dari jurnal tersebut menyatakan bahwa policy making the made by the Indonesian government relate to the development of Bali Benua Bay reclamation so that the local community does not feel threatened, especially the added community. Kutipan ini menunjukkan bahwa kebijakan itu dibuat dari pemerintah pusat yang secara top down itu membuat masyarakat Bali merasa terancam karena tidak melibatkan partisipasi dan komunikasi dari masyarakat Bali itu sendiri. Dan prosesnya tidak mencerminkan collaborative governance. Dalam teori pariwisata berkelanjutan, kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat lokal adalah kebijakan yang tidak legitimate dan berpotensi menciptakan konflik dalam jangka panjang. Berdasarkan bukti ilmiah dan prinsip pariwisata berkelanjutan, kita dapat menyimpulkan bahwa secara ekologis proyek ini tidak layak. Not or less sustainable with index of 52%. Kemudian secara sosial budaya proyek ini mengancam masyarakat lokal, terutama masyarakat adat Bali yang masih kental dengan budaya dan spiritualitas itu. The local community does not feel threatened, especially in the added community. Kemudian secara tata kelola proyek ini tidak partisipatif atau tidak melibatkan masyarakat lokal yang seharusnya mereka dilibatkan karena itu merupakan tempat bagi mereka dan dapat memberi manfaat secara ekonomi bagi mereka juga. Tetapi itu tidak legitimate karena proyek ini tidak partisipatif.
secara pariwisata berkelanjutan. Proyek ini merusak daya dukung identitas budaya dan citra destinasi Bali itu sendiri. Menolak reklamasi Teluk Benua ini bukan hanya secara sikap emosional, tetapi ini adalah bukti posisi akademis, ekologis, serta pariwisata berkelanjutan yang didukung oleh bukti ilmiah. Bali bukan hanya sekedar destinasi wisata yang bisa dikomersialisasikan lingkungannya, budayanya, tapi Bali itu adalah rumah, dan rumah ini harus kita jaga agar berkelanjutan sehingga generasi selanjutnya bisa menikmati manfaat serta keindahan dari Bali itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Carlos.